Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya Herbert Sinaga. Kita kembali akan melanjutkan topik dari video sebelumnya yang tentunya sangat menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Memasuki lanjutan dari video sebelumnya, kali ini judul yang akan saya bahas adalah Setan dan Neraka. Kita akan kembali membahas ini dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video sebelumnya, silahkan buka, dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Banyak pertanyaan mengenai setan dan neraka yang timbul dalam pikiran kita. Bahkan banyak yang berpikir bahwa setan itu tinggal di neraka dan dialah penguasa neraka itu. Benarkah demikian? Dan bagaimana Alkitab menjelaskan hal-hal tersebut? Namun sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, mari kita lihat beberapa pertanyaan yang sangat penting sebagai pendahuluan. Apakah sudah ada orang yang berada di neraka untuk dihukum? Di dalam 2 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Alkitab mencatat bahwa tidak ada satupun orang jahat yang berada di neraka. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan menahan atau menyimpan orang jahat sampai pada penghakiman untuk dihukum. Jadi, Tuhan masih menyimpan mereka di kubur sampai pada masa yang Tuhan telah tentukan. Nah, jadi kapan orang-orang jahat itu akan dilemparkan ke dalam neraka? Dalam Matius 13 ayat 40-42 dikatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yohanes 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dari ayat-ayat tadi jelas dikatakan bahwa orang-orang yang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka pada saat penghakiman besar pada akhir dunia ini, bukan pada saat mereka mati. Tuhan tidak akan menghukum seorang di dalam api neraka sampai kasusnya diadili dan diputuskan dalam pengadilan pada saat akhir dunia. Jadi, bila ada pendapat bahwa ada orang neraka sejak dulu, saat orang mulai berbuat jahat, tidak sesuai dengan Alkitab. Bila dipikir-pikir, apakah masuk akal bila Tuhan membakar orang jahat yang membunuh 5.000 tahun yang lalu dan terus menderita sampai 5.000 tahun kemudian, sementara ada pembunuh yang lain yang sekarang ini melakukan hal yang sama dihukum sekarang? Apakah itu adil? Kejadian 18 ayat 25 dikatakan, jauhilah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi ayat-ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Allah itu adil. Hal itu juga berlaku untuk penghakiman sesama orang jahat. Jadi bila demikian, di manakah orang jahat yang sudah mati sekarang? Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Alkitab mencatat dengan sangat spesifik dan detail bahwa semua orang, baik yang tidak diselamatkan atau yang diselamatkan, masih berada di kuburan, menanti hari kebangkitan untuk menerima hasil penghakiman mereka.
Jadi semua orang yang jahat akan serentak mendapat hukuman sesuai dengan kejahatan yang mereka telah buat. Nah, apa yang menjadi hasil akhir dari perbuatan jahat atau dosa itu? Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hasil akhir dari dosa itu adalah maut atau kematian, bukan hidup yang terus-menerus disiksa di neraka. Orang jahat akan binasa, itu pasti, dan mereka akan menerima kematian. Dan orang benar akan menerima hidup yang kekal. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan orang jahat di neraka? Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat ini jelas menyatakan bahwa orang jahat akan mati pada kematian kedua, yaitu setelah mengalami kebangkitan. Jadi bila ada orang yang mengatakan bahwa orang jahat itu hidup terus-menerus disiksa di api neraka, berarti mereka hidup abadi atau hidup abadi dalam penyiksaan. Tentu itu tidak mungkin, karena hanya Tuhan yang abadi. 1 Timotius 6 ayat 16. Ajaran yang menyatakan bahwa orang jahat abadi di neraka berasal dari setan, ya sesungguhnya ajaran itu tidak benar. Hal ini ditulis dalam Kejadian 3 ayat 22-24, di mana setan mengatakan bila makan buah itu, kita akan hidup selamanya. Padahal Tuhan sendiri yang menyuruh malaikat menjaga pohon kehidupan supaya jangan dimakan oleh Adam dan Hawa, yang dimana bila mereka memakan buah itu, maka dosa akan menjadi kekal. Pertanyaan menarik berikutnya adalah kapan dan bagaimana api neraka itu dinyalakan? Matius 13 ayat 40-42 dikatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 20 ayat 9 dikatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dari ayat-ayat tadi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan akan menyalakan api neraka pada saat kota suci turun dari surga. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa saat itu orang jahat hendak mengepung, mencoba untuk menyerang dan mengepung kota Allah. Namun saat itu Tuhan menurunkan api dari surga ke bumi, membakar hangus semua orang jahat. Itulah neraka yang dinyatakan di dalam Alkitab. Seberapa besar dan panasnya api neraka itu? 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Neraka akan sebesar bumi ini karena bumi akan diselimuti api. Bumi ini akan sangat panas hingga meleleh dan menghanguskan semua yang ada di dalamnya.
dan langit akan lenyap disertai dengan gemuruh yang dahsyat. Itulah yang akan terjadi di bumi ini. Nah sekarang, berapa lama orang jahat akan menderita? Wahyu 22:12 dikatakan, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini dikatakan dalam Matius 16 ayat 27. Dalam Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi dari ayat ini Alkitab tidak mencatat berapa lama orang jahat akan menerima hukuman dengan api neraka. Akan tetapi Tuhan menyatakan dengan spesifik bahwa mereka menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ini berarti beberapa orang menderita hukuman lebih lama dari yang lain sesuai dengan perbuatannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah api neraka itu pasti akan padam? Yesaya 47:14 dikatakan, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 4 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Alkitab secara jelas menyatakan bahwa api neraka itu akan padam. Saat api diturunkan dari langit menghanguskan semua orang jahat yang berada di dunia ini, dan dunia yang sama juga yang Tuhan akan ubahkan menjadi dunia yang baru setelah kebinasaan orang jahat tersebut. Jadi setelah neraka dan siksaan berakhir, maka dunia sudah rusak itu akan diubah oleh Tuhan menjadi dunia yang baru. Alkitab juga mengatakan bahwa dalam kerajaan Allah, segala sesuatu yang sebelumnya ada telah berlalu. Neraka adalah salah satunya, dan itu pun tidak akan ada lagi. Bila Tuhan menyiksa orang-orang jahat di tempat yang mengerikan selama-lamanya, maka Tuhan Allah akan menjadi yang paling sadis dan tidak berperasaan melebihi dari semua kejahatan yang ada di dunia ini. Penyiksaan abadi merupakan penyiksaan juga bagi Tuhan, karena Dia mengasihi semua ciptaannya, termasuk orang-orang jahat. Inilah yang menjadi gambaran akan kasih Tuhan itu. Nah, pertanyaan berikut ini mendukung tentang neraka itu akan berakhir. Apa yang tersisa bila api neraka itu padam? Malaki 4 ayat 1 dan 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, firman Tuhan semesta alam. Jadi bila kita melihat apa yang terjadi bila neraka itu menghanguskan orang-orang jahat, maka tidak ada lagi yang tersisa selain daripada abu saat api neraka itu padam. Nah, apakah orang jahat akan memasuki api neraka secara fisik tubuh dan dimusnahkan tubuh dan jiwanya? Ada ayat di Alkitab yang dipandang beberapa orang bahwa neraka itu penyiksaan abadi. Benarkah demikian? Apakah memang benar bahwa setan itu penguasa dari neraka? Kita akan kembali membahas pelajaran ini berikutnya dengan judul, apakah setan itu penguasa neraka?
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.